Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di depan kita ada sebuah termostat dan juga mesin kompresor, teman-teman ya. Jadi kenapa saya memilih tema video kali ini dengan tema termostat dan juga mesin kompresor? Karena di sini untuk video kali ini memang perlu saya sampaikan dan juga perlu saya share ya, supaya kalian bisa mengerti dan tidak mengulangi kejadian-kejadian yang salah, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai termostat dan juga mesin kompresor, karena untuk termostat dan juga mesin kompresor ini dia saling berhubungan, teman-teman ya. Karena banyak yang masalah kulkas Polytron yang nggak dingin ataupun kulkas satu pintu nggak dingin, itu rata-rata orang berpikir bahwa termostatnya yang rusak, teman-teman ya. Jadi ketika kulkas kalian nggak rusak, pasti yang bingung ya, pasti bingung, kalian bingung yang mana yang rusak, dan alhasil kalian pasti akan memutar-mutar atau kalian menyeting di bagian termostat ataupun pengaturan suhu, teman-teman ya. Karena pada dasarnya untuk masalah kulkas yang tidak dingin itu banyak banget penyebabnya ya, bukan dari termostat ataupun pengaturan suhu, teman-teman. Itu banyak banget. Dimulai dari adanya overload ataupun relay yang udah mulai rusak, itu bisa juga disebabkan karena pemakaian itu sendiri, karena voltase sehingga kulkas menjadi tidak dingin. Dan masih banyak lagi untuk penyebab kulkas yang tidak dingin juga, teman-teman ya. Masalah freon kulkas itu habis atau enggak, kemudian ada kebocoran freon atau tidak di bagian kulkas. Nah, itu banyak banget, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan sampaikan karena ini banyak banget yang bertanya, kemudian ini banyak banget yang kesalahan-kesalahan mengenai termostat, apalagi saat setting termostat, teman-teman ya. Sehingga ketika kalian mau setting ataupun mau bongkar di bagian termostat ini, kebanyakan orang pasti mengenai ke bagian mesin kompresor. Alhasil mesin kompresornya itu rusak, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena disebabkan karena salah setting ataupun salah analisa bahwa kerusakan kulkas itu disebabkan karena termostat ataupun pengaturan suhu, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini, jadi stop kalian setting termostat ataupun pengaturan suhu ini, teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita setting ya, oke, di sini saya siapkan. Karena kalau misalkan kalian setting di bagian termostat, itu jika kalian nggak tahu apa itu fungsinya, yang mana settingnya, itu bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kompresor. Karena kenapa? Karena ini termostat ataupun mesin kompresor ini saling berhubungan, teman-teman ya. Ibarat ini saklar lah, teman-teman ya, saklar suhu ya. Jadi ketika si sensor ini sudah mendeteksi suhu dingin, maka mesin kompresor ini akan mati sesuai perintah dari termostat ini, teman-teman. Jadi ini sensor ataupun pengaturan suhu. Nah, fungsinya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian setting asal setting, karena di sini ada dua settingan, teman-teman ya. Nah, di sini ada dua settingan. Ini bisa kalian setting lama kompresor atau hidup mesin kompresor itu ada di settingan termostat ini, teman-teman ya. Jadi jeda waktu mati, jeda waktu mesin kompresor hidup itu ada di sini. Kemudian suhu itu ada di sini, settingan suhu ada di sini. Ya, jadi kalau misalkan kalian salah menyeting jeda waktu kompresor ketika mati hidup kembali, itu kalian setting lebih cepat, maka mesin kompresor ini akan tidak normal, teman-teman ya. Anggap aja seperti ini nanti. Untuk mesin kompresor ini kan jeda waktu paling cepat itu kan 8 menit ya, teman-teman ya. Ada juga yang sampai 5 menit itu mesin kompresor bisa hidup kembali. Ada juga yang tidak. Kalau mesin kompresor ini terlalu cepat hidup ketika posisi off ya, maka mesin kompresor ini hanya macet ya, tidak mau hidup kembali.
Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada area spool mesin kompresornya teman-teman, dan juga bisa merusak pada overload dan juga relay teman-teman ya. Nah, itu kalau misalkan rusaknya di bagian overload ya mending ya, tapi kalau misalkan kerusakan di area mesin kompresor ya pasti kalian ngeluarin duit banyak teman-teman ya. Untuk membeli mesin kompresor aja udah 500 lebih. Kemudian jasa pasang mesin kompresor dan juga isi freon ya bakalan banyak lah teman-teman ya yang dihasilkan nanti untuk pengeluaran memperbaiki kulkas ini. Makanya di sini untuk video kali ini tuh sangat penting teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian setting-setting lagi kalau kalian nggak tahu. Kecuali kalian udah paham mengenai termostat ya, setting termostat, kalian udah paham, nggak masalah. Kalau misalkan kalian teknisi, saya jamin udah paham banget teman-teman ya masalah termostat ataupun pengaturan suhu. Jadi ketika kulkas kalian nggak dingin, itu cek dulu apakah dari termostatnya memang yang nggak rusak atau ada kerusakan-kerusakan lain yang disebabkan karena kulkas ini nggak dingin teman-teman. Tapi paling banyak ya itu tadi, ketika kulkas kalian udah nggak dingin pasti putar-putar termostat ataupun pengaturan suhu. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai untuk memutar di bagian termostat ini ya. Jadi ketika kalian nggak tahu cara memutar termostat ataupun pengaturan suhu ini asal-asalan, yang terjadi maka mesin kompresor ini akan macet, bisa jadi rusak nanti teman-teman ya. Nah, itu video saya sudah pernah saya bahas ini masalah cara mengatur suhu supaya kulkas nggak rusak nanti teman-teman ya. Jadi yang bikin rusak itu seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita atur suhu di angka 3 teman-teman ya. Nah, ketika suhu sudah mencapai di angka 3, maka mesin kompresor ini akan mati teman-teman ya. Dan nanti akan hidup kembali sekitar 8 menit ataupun 10 menit tergantung pintu kulkas kalian buka atau tidak. Kalau misalkan nggak kalian buka ya semakin lama nanti matinya. Tapi meskipun mati, untuk freezer ataupun barang-barang kalian nggak cair teman-teman ya, itu tetap dingin. Nah, ketika kalian setting di angka sini, kemudian suhu masih di angka 2, kemudian kalian turunkan seperti ini, misalkan ke angka 1 ya. Nah, otomatis kan mesin kompresor sudah mati karena suhu di bagian termostat di angka 2. Nah, ketika kalian sudah mematikan mengecilkan termostat, otomatis mesin kompresor itu mati. Kemudian belum 5 menit ataupun sampai 8 menit kalian udah langsung putar kembali ke angka 3. Otomatis mesin kompresor ini nggak bakalan hidup teman-teman ya. Jadi caranya itu seperti ini. Ketika kalian udah menurunkan suhu sampai mesin kompresor itu mati, kalian diamkan dulu, jangan kalian naikkan kembali. Kalian diamkan dulu sampai 10 menit ya, atau sampai 15 menit baru kalian nyalakan kembali. Nah, ini cara yang benar teman-teman. Jangan kalian putar-putar asal putar aja gini. Nah, otomatis nanti mesin kompresor nggak bakalan hidup ketika mesin kompresor ini sudah mati. Karena ada jeda waktu tunggu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Makanya mulai hari ini jangan kalian setting-setting lagi untuk termostat ataupun pengaturan suhu. Jadi kalau misalkan kalian termostat ini udah mengalami rusak, udah pasti di bagian sini itu pasti udah nggak nyambung teman-teman ya. Kalau kita pakai alat avometer, dia nggak bakalan nyambung meskipun udah kita on kan. Nah, seperti ini. Itu udah mulai rusak. Kemudian ciri-ciri dari termostat ini rusak juga, dia nggak mau mati teman-teman ya. Udah hidup terus padahal udah kita setting di angka, misalkan di angka 3, itu nggak mau mati, terus saja hidup terus. Nah, itu udah tanda-tanda termostat ini udah mulai rusak. Kalau kalian kalian nggak tahu cara settingnya, mendingan kalian beli deh, jangan kalian setting-setting ya.
Untuk video cara setting termostat ataupun pengukuran termostat ini supaya hasilnya lebih maksimal, itu menggunakan avometer ya, menggunakan alat suhu juga ya. Nah, ini yang paling benar teman-teman ya, jangan asal putar aja kan kayak gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan asal putar suhunya nggak ketemu di suhu berapa, mesin kompresor ini akan mati teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi saran saya, jangan lagi kalian putar-putar atau setting-setting lagi untuk termostat ataupun pengaturan suhu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kulkas kalian nggak dingin, ya kalian di YouTube, di channel saya ada, di channel lain juga ada. Kalian pahami, kalian pelajari ya, bagaimana menganalisa kerusakan pada kulkas. Dan di video saya sudah saya bahas tuh yang berkali-kali, mulai dari awal sampai akhir sampai ketemu permasalahannya dan solusinya seperti apa. Itu sudah saya bahas di video saya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini memang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua, baik itu pemula maupun salam juga dari saya buat teknisi ya. Saya nggak bisa nyebutin, itu banyak banget ya. Dan juga dari Malaysia juga, teknisi Malaysia juga banyak banget yang udah DM saya dan juga WA ke saya. Dan juga ya tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat, tetap belajar, karena saya pun juga masih belajar teman-teman ya. Jadi seperti itu, saya juga masih belajar mengenai produk-produk baru juga ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja, salam sehat selalu, dan jangan lupa like dan share dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video saya terbaru ya. Jadi mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.